Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sukses, sukses. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kemarin kita sudah menyelesaikan tema 2, subtema 2 sampai pembelajaran 3 ya. Seperti yang Bu Gina jelaskan sebelumnya, bahwa untuk tema 2 ini kita akan meringkas yang tadinya ada 5 pembelajaran, jadi hanya 3 pembelajaran saja. Berarti ketika kemarin kita sudah melaksanakan subtema 2 pembelajaran 3, artinya saat ini, hari ini kita sudah masuk ke tema 2, subtema 3, dan pembelajaran yang pertama. Untuk tema 2 ini masih tentang kegemaranku dengan subtema 3 yaitu gemar menggambar ya. Wah, siapa di sini yang gemar menggambar? Pasti semuanya pada suka menggambar ya. Nah, kita lihat yuk apa saja fokus untuk hari ini. Ya, baik, hari ini, hari Jumat, tanggal 11 September 2020, kita akan fokus di materi bahasa Indonesia ya, anak saya dan soleha. Apa sih tujuan pembelajaran pada hari ini? Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu anak soleh dan soleha mampu mengemukakan kegiatan persiapan menulis permulaan seperti cara duduk, cara memegang pensil, cara menggerakkan pensil, cara meletakkan buku, dan jarak antara mata dan buku, serta pemilihan tempat dengan cahaya yang terang dengan benar ya. Jadi ini ternyata hanya mengulang saja anak soleh dan soleha. Kita sudah membahas ini di tema 1. Lalu kemarin juga sempat kita ulang ya. Nah, sekarang kita ulang lagi. Supaya apa? Supaya makin mantap ya. Oke, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak soleh dan soleha, menggambar adalah kegiatan yang menyenangkan ya. Lihat ini teman-teman kita. Wah, mereka sedang asyik menggambar. Ada yang ini sepertinya sedang membuat sketsa denah ya. Seperti tempat duduk, denah ruangan ya. Ini sepertinya sedang melukis teman kita ya. Sedang melukis menggunakan kanvas. Yang ini sedang menggambar di atas kertas ya, menggunakan meja ya, menggunakan cat air. Kalau yang ini nggak kelihatan kepotong ya gambarnya. Nah, yang ini kok ini ada yang pegang baju sih, apa hubungannya menggambar sama baju? Nah, ternyata menggambar juga bisa loh kita membuat gambar baju, lalu kita jahit deh bajunya atau kita berikan kepada penjahit ya untuk menjahitkan baju yang kita gambar. Jadi menggambar itu ternyata banyak manfaatnya ya, dan bisa juga menjadi pekerjaan. Jadi misalnya kita jadi perancang busana. Nah, itu kan harus menggambar dulu. Menjadi arsitek. Nah, seperti yang dilakukan ini nih ya, teman kita yang ini itu sedang menggambar gedung seperti itu ya. Jadi banyak hal yang harus kita gambar dulu. Misalnya kalau kita mau membuat rumah, kita harus gambar dulu. Kalau tukang jahit misalnya ya, mau menjahit baju, harus digambar dulu seperti itu ya. Ternyata banyak ya keuntungan dari menggambar ini ya. Kita baca bacaan yang ini ya. Menggambar adalah kegiatan yang menyenangkan. Setuju ya, menggambar itu sangat menyenangkan ya. Kita bisa menggambar apapun. Kita juga bisa mengkombinasikan warna. Ya, pokoknya banyak deh. Lalu apa ini? Coba yuk kita baca yuk. Semua anak senang menggambar. Kamu dapat bercerita dengan gambar. Kamu dapat menikmati keindahan lewat gambar. Menggambar dapat membuat hatimu senang. Nah, ini saya setuju ya. Jadi, rata-rata anak-anak itu senang menggambar. Karena mereka bisa bercerita tentang gambarnya. Misalnya, ini gambar apa? Nanti mereka cerita ya, anak soleh dan soleha cerita, oh ini gambar daun, ini gambar bunga. Ya, seperti itu. Lalu kita juga bisa menikmati keindahan lewat gambar ya. Nanti hasilnya indah sekali ya, bisa kita pajang ya, bisa kita simpan di album. Pokoknya menggambar itu bisa membuat hati kita senang ya. Nah, sekarang kita perhatikan ada teman kita yang sedang duduk nih di sini. Kita baca dulu yuk bacaannya. Benny dan teman-teman sedang belajar di kelas. Mereka duduk dengan posisi yang benar.
mereka akan belajar menggambar. Perhatikan gambar Beni duduk dengan benar. Nah, silahkan anak soleh dan soleha lihat ini gambar Beni yang sedang duduk. Ternyata Beni hendak menggambar. Oh, ternyata menggambar itu tidak bisa sembarangan ya. Maksudnya, walaupun kita menggambar, kita harus memperhatikan posisi duduk ya, supaya tulang kita tetap sehat. Seperti itu anak soleh dan soleha ya. Nah, sekarang kita lihat nih teman-teman kita dengan cara duduk yang berbeda-beda. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Beri tanda tik nong untuk posisi duduk yang benar dan beri tanda tetot untuk posisi duduk yang salah. Nah, di sini ada 4 teman kita yang sedang duduk. Nah, kira-kira menurut anak soleh dan soleha, yang mana yang posisi duduknya sudah benar dan mana yang posisi duduknya masih salah atau masih belum benar? Silahkan coba ditebak-tebak yang mana? Yang ini kah? Yang itu kah? Yang itu kah? Oke, sudah? Nah, kita lihat jawabannya. Apakah sama? Kita lihat ya. Nah, ini dia. Jadi, yang pertama itu bukan posisi duduk yang benar ya. Ini posisi duduk yang salah. Lihat. Aduh, ini kalau terus-terusan begini lama-lama, tulang belakangnya bisa bengkok ya. Nah, kalau yang ini sudah benar. Lihat jaraknya antara mata dan buku tulis tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Dan tetap tegak ya. Yang ini juga yang gambar ketiga ini juga sudah betul. Kita lihat posisi tubuhnya tegak ya, duduk tegak. Kalau yang ini juga sama, tidak benar ya posisi duduknya karena ini juga bisa berbelok tulang belakangnya ya. Dan seperti tidak bersemangat ya. Kenapa ya dia ya? Ini harus mencontoh anak soleh dan soleha nih supaya semangat. Hai, anak soleh dan soleha semangat semua loh. Kamu harus semangat ya. Seperti itu. Oke. Nah, jadi ini adalah beberapa posisi duduk yang benar dan yang salah ya. Seperti ini anak soleh dan soleha. Nah, sekarang ada bacaan lagi nih. Beni senang menggambar. Ia menggunakan berbagai alat untuk menggambar. Manakah alat yang akan kalian pilih untuk menggambar? Nah, di sini banyak sekali alat-alat gambar ya. Ada apa coba ini? Krayon. Yang ini cat air atau cat minyak ya. Yang ini pensil warna. Lalu di sini ada kanvas. Di sini ada buku gambar, ada kertas polos ya seperti kertas HVS. Lalu di sini ada palet warna, sudah lengkap dengan catnya, ada kuas dan ada spidol. Ya, ini adalah macam-macam alat yang biasanya kita gunakan untuk menggambar. Kalau anak soleh dan soleha lebih senang pakai yang mana? Kalau Bu Gina lebih senang pakai krayon, medianya buku gambar, dan juga pensil warna. Kalau begini lebih senang itu ya. Kalau anak saya soleh dan soleha senangnya menggunakan apa ya? Silahkan, ini adalah media yang bisa anak soleh dan soleha gunakan untuk menggambar ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, menggambar sungguh menyenangkan. Menulis juga menyenangkan. Keduanya sama-sama menyenangkan. Udin dan Beni sedang menggambar dan menulis. Mereka melakukannya dengan posisi duduk yang benar. Sudahkah kamu duduk dengan posisi yang benar? Anak soleh dan soleha, Bu Gina yakin pasti di rumah anak soleh dan soleha sering melatih diri untuk menulis. Terus mungkin menggambar, mengisi waktu luang. Tapi pertanyaannya, apakah anak soleh dan soleha sudah melakukan dengan posisi duduk yang benar atau malah enggak ya, atau malah masih duduknya masih seenaknya gitu ya, yang penting enaken gitu ya. Nah, anak soleh dan soleha diusahakan ketika anak soleh dan soleha menggambar ataupun menulis, bahkan membaca, usahakan dalam posisi duduk yang benar. Pertama, supaya anak soleh dan soleha terbiasa melakukannya. Karena apa? Karena ini sangat-sangat
penting dan berpengaruh untuk kesehatan tulang anak soleh dan soleha ya. Nah, seperti itu. Kita lanjut lagi ya. Nah, yang harus diperhatikan saat menulis atau menggambar, ingat, yang pertama, cara duduk. Cara duduknya tadi harus tegak ya. Lalu cara memegang pensil. Nah, masih ingat kan? Dibuka lagi buku tema satunya ya. Ada cara memegang pensil dengan tangan kanan tentunya ya. Lalu cara menggerakkan pensil. Nah, bagaimana kita menggerakkan pensil? Lalu cara meletakkan buku. Nah, cara meletakkan bukunya ya, lebih ke ini nih, jarak antara mata dan bukunya juga diperhatikan. Lalu ini yang penting juga nomor 6, pemilihan tempat dengan cahaya yang terang. Jadi jangan menulis atau menggambar atau membaca di tempat yang gelap ya, nanti matanya sakit ya. Oke? Tolong diingat ya, keenam ini. Nah, sekarang coba ya anak saya dan soleha menggambar. Silahkan boleh menggambar di buku gambar atau di kertas polos ya yang tadi. Atau kalau misalnya tidak ada, tidak apa-apa. Silahkan menggambar di buku tulis. Boleh ya, pokoknya yang ada di rumah. Gambarnya bebas apa saja. Tapi cara duduknya harus benar ya. Coba difotokan ya. Kegiatan anak soleh dan soleha menggambar dengan posisi duduk yang benar. Bu Gina mau lihat apakah anak soleh dan soleha sudah bisa menggambar dengan posisi duduk yang benar. Difotokan saja ya. Nanti dikirim ke WA Bu Gina. Soalnya kan Bu Gina belum bisa menemani anak soleh dan soleha belajar langsung ya. Jadi ini yang bisa Bu Gina lakukan yaitu melalui foto. Ya, jadi silakan anak soleh dan soleha boleh menggambar apa saja. Mau banyak, mau sedikit silahkan. Tapi ingat perhatikan posisi duduknya ya. Bu Gina tunggu ya fotonya. Oke? Nah, kemudian setelah itu, setelah anak soleh dan soleha menggambar dengan posisi duduk yang benar, setelah selesai silahkan dikerjakan latihannya ya di buku tematik tema 2 halaman 68. Yang belum ada bukunya, yang belum sempat mengambil ke sekolah, ini dia tugasnya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah latihan di buku tematik tema 2 halaman 68 itu yang ini ya. Jadi yang sudah ada bukunya silahkan langsung dikerjakan di bukunya. Ketika belum ada, boleh ini disimak ya latihannya. Nah, apa saja yang harus dilakukan? Yang pertama, menebalkan tulisan. Nah, kalau sudah ada bukunya tinggal ditebalkan ya. Tapi kalau yang belum ada bukunya, silahkan anak soleh dan soleha minta bantuan ke bundanya ya atau ke ayahnya untuk menuliskan titik-titik kalimat atau huruf dalam bentuk titik-titik seperti ini. Jadi nanti anak soleh dan soleha tinggal menebalkan. Atau misalnya, Bu, aku bisa kok bikin tulisan titik-titik itu. Nanti aku aja deh yang bikin, aku aja yang tebalkan. Boleh itu juga. Ya, kalau memang anak saya dan soleha bisa, boleh. Silahkan kalau misalnya agak kesulitan, boleh minta tolong ayah bundanya untuk menuliskan kalimat ini dalam titik-titik gitu ya. Jadi nanti anak saya dan soleha tinggal mendebalkan. Lalu yang berikutnya, buatlah kalimat menggunakan kata-kata di bawah ini. Silahkan buat kalimat sederhana ya. Pokoknya kalimatnya ada kata menggambar, ada kata mewarnai, dan ada kata krayon. Sebentar ya. Sebentar. Oke, maaf ya, kita lanjutkan. Jadi tadi ya, yang pertama ini untuk ditebalkan, lalu yang kedua dibuat kalimat menggunakan kata-kata ini ya. Ada menggambar, mewarnai, dan krayon. Silahkan buat kalimat yang sederhana. Bu Gina kasih contoh yang pertama ya. Misalnya untuk menggambar, saya menggambar di mana? Di teras rumah misalnya. Atau boleh misalnya hobi saya menggambar. Nah, seperti itu ya, yang yang sederhana saja bentuk kalimatnya begitu ya, anak saya dan soleha ya. Oke, seperti itu. Contohnya silahkan yang lainnya. Boleh anak saya dan soleha buat kalimatnya sesuai dengan kata-kata soleh dan soleha ya. Oke deh, anak saya dan soleha. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Tapi ini baru bahasa Indonesia ya.
Nanti insya Allah hari ini juga akan ada PAI. Nanti silahkan disimak untuk video berikutnya ya. Terima kasih anak soleh dan soleh untuk hari ini. Tetap semangat dan sehat selalu. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau hand sanitizer, dan jaga jarak. Jangan berpergian ya. Apalagi kalau misalnya mendatangi kerumunan. Aduh, jangan ya. Pokoknya anak soleh dan soleha tetap di rumah supaya kita bisa segera ke sekolah. Wah, seru ya. Oke, terima kasih. Bu Gina pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.